Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan chapter 9 tentang inventories, additional valuation issues. Di sini kami hanya akan menjelaskan tentang dua learning objective. Yang pertama tentang LCNRV dan yang kedua tentang valuation basis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang NRV itu sendiri. NRV merujuk pada nilai yang dimiliki inventory, atau lebih jelasnya itu estimasi harga jual dalam keadaan bisnis normal, dikurangi estimasi biaya penyelesaian produk dan estimasi biaya penjualan. Di sini kita dapat lihat sendiri rumus dari NRV itu sendiri, dan ilustrasi 9.1 menggambarkan tentang perhitungan NRV itu sendiri. Dan yang kedua ada illustration of LCNRV. Di sini dicontohkan perusahaan Jinfeng Foods ini menghitung persediaan dengan LCNRV. Dalam Jinfeng Foods ini mereka memberi contoh food yang mereka miliki dengan harga yang mereka miliki dan NRV yang mereka miliki, dan didapat nilai persediaan akhir. Nilai persediaan akhir ini didapat dari nilai mana yang terendah, yang lebih rendah dari NRV itu. Baik, selanjutnya yaitu metode of applying LCNRV. Nah, dalam kebanyakan situasi perusahaan menggunakan harga persediaan itu menggunakan harga dasar item. Terus yang kedua, aturan pajak pada beberapa negara menyarankan perusahaan menggunakan dasar step item. Terus yang ketiga yaitu pendekatan step item memberikan nilai terendah untuk tujuan laporan posisi keuangan. Terus yang terakhir yaitu metode ini harus diaplikasikan secara konsisten dari step periode ke periode selanjutnya. Nah, metode of applying LCNRV sendiri yaitu contohnya ini ada bagiannya terkait dengan ada dua kelompok, ada individual item dan ada kelompok. Untuk kelompoknya sendiri yaitu ada bahan makanan beku dan ada kalengan. Di sini contoh sendiri yang pertama yaitu ada spinach atau bayam, yaitu costnya 80.000. Untuk LCNRV nya ada harga 120.000 berhubung menggunakan harga terendah. Pada individual item ditulis dengan harga 80.000 dan selanjutnya sampai akhir dengan total individual item harganya 384.000 dan kalaupun harga kelompok yaitu 394, berbeda bukan? Nah, selanjutnya yaitu recording NRV instead of cost. Yang pertama yaitu mencatat NRV atau bukan biaya, COGS sebelum adjustment to net realizable value, yaitu harganya 108.000. Terus pada ending inventory yaitu dengan harga atau biaya harganya 82.000, dan yang terakhir ending inventory net realizable value 70.000. Bagaimana cara perhitungannya? Yaitu ada dua metode. Yang pertama metode kerugian dan COGS. Di sini ada dua ilustrasi bagaimana sih pencatatan COGS-nya. Awalnya yaitu menggunakan COGS usul pada inventory. 12.000 itu didapat dari ending inventory pada cost dikurangi ending inventory pada NRV. Terus pada loss methodnya yaitu diawali dengan loss due to decline of inventory to NRV pada inventory. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk penyajian dalam income statement, untuk COGS method tercatat COGS sebesar 120.000. Ini diperoleh dari COGS sebelum disesuaikan sebesar 108.000, kemudian ditambahkan dengan biaya inventory dikurangi dengan NRV dari inventory sebesar 12.000. Jadi totalnya 120.000, dicatat sebesar 120.000. Kemudian untuk loss method tercatat COGS sebelum penyesuaian sebesar 108.000, kemudian dicatat loss due to decline of inventory to NRV-nya sebesar 12.000. Bisa dilihat. Kemudian pengganti dari penyisihan digunakan sebagai ganti mengkredit rekening persediaan untuk penyesuaian nilai bersih yang dapat terrealisasi. Nah, pencatatannya yaitu loss due
to decline of inventory to NRV terhadap allowance to reduce inventory to NRV sebesar 12.000. Nah, kemudian nilai inventory yang tercatat menggunakan metode ini yaitu biaya inventory dikurangi dengan allowance to reduce inventory to NRV. Jadi, NRV dari inventory tersebut adalah 70.000. Kemudian, untuk pemulihan dari kerugian, di mana jumlah catatan penurunan dibatalkan dan pembatalan terbatas pada jumlah asli penurunan yang tercatat. Contohnya, ini melanjutkan contoh dari Ricardo, diasumsikan nilai bersih yang terrealisasi meningkat menjadi 74.000, yang semulanya 70.000, jadi nilai peningkatannya adalah 4.000. Maka pencatatannya adalah allowance to reduce inventory to NRV terhadap recovery of inventory loss sebesar 4.000. Di sini adalah evaluasi dari peraturan lower cost net realizable value. Perusahaan mengakui penurunan nilai aktiva dan dibebankan sebagai beban pada periode ketika kerugian manfaat terjadi, bukan pada periode terjadinya penjualan. Pada sisi lain, kenaikan nilai aktiva hanya diakui pada saat penjualan terjadi. Namun, apabila pencatatan tidak dilakukan secara konsisten, maka akan menyebabkan data terdistorsi atau terjadi penyimpangan. Pengaplikasian aturan lower cost net realizable value menghasilkan inkonsistensi karena perusahaan mungkin menilai persediaan menurut biaya dalam 1 tahun dan menurut nilai realisasi bersih pada tahun berikutnya. Lower cost net realizable value menilai persediaan dalam neraca secara konservatif, tetapi efeknya terhadap laporan laba rugi mungkin saja atau bahkan tidak bersifat konservatif. Laba bersih tahun berjalan ketika kerugian diakui jelas lebih rendah, tetapi laba bersih tahun berikutnya mungkin lebih tinggi dari normal jika penurunan yang diterapkan atas harga jual tidak material. Selanjutnya ada basis valuasi. Berangkat dari aturan lower cost net realizable value dapat dibenarkan dalam situasi ketika 1. Sulit untuk menentukan biaya. Selanjutnya, item dapat segera dipasarkan pada harga pasar yang berlaku dan unit dari produk dapat dipertukarkan. 2 situasi umum di mana NRV adalah aturan umum menilai persediaan, yaitu aset pertanian, komoditas yang dimiliki oleh pedagang broker. Dalam aset biologis yang diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar adalah hewan yang hidup atau tanaman seperti domba, sapi, pohon, buah-buahan, atau tanaman kapas. Aset biologis diukur pada pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau NRV. Perusahaan mencatat untung dan rugi karena perubahan pada NRV dari aset biologis dalam pendapatan ketika itu muncul. Agricultural inventory dibagi menjadi 2, yang pertama biological asset, yang kedua agricultural product. Biological asset sudah dijelaskan oleh teman saya akan menjelaskan agricultural product, yaitu hasil pertanian dari produk yang dihasilkan aset biologis, seperti wool yang dihasilkan dari lembu, susu yang dihasilkan dari kerbau, buah yang dihasilkan dari pohon buah, kapas yang dihasilkan dari pohon kapas. Hasil pertanian diukur dengan nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau NRV pada titik panen. Setelah panen, pada NRV menjadi biaya. Ilustrasi agricultural inventory. Diasumsikan Bancroft Dairy menghasilkan susu untuk dijual ke daerah pembuat keju. Bancroft mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2019 dengan membeli 420 ekor sapi perah seharga 460. Bancroft memberikan informasi terkini terkait dengan pemerah sapi. Ini adalah pelaporannya. Yang pertama, memasukkan carrying value pada Januari sebesar 460.000, kemudian memasukkan checks in fire sebesar 35.000 dikurangi dengan decrease in fire sebesar 1.200, kemudian menghasilkan 33.800 yaitu checks in carrying value, kemudian 460 ditambah dengan 33.800 menghasilkan 493.800 atau carrying value pada Januari tanggal 31. Kemudian diperoleh milik harvest during Januari sebesar 36.000. Untuk mencatat perubahan dalam catatan nilai sapi pemerahan, Bancroft membuat jurnal dengan biological asset di bagian debit dan
unrealized holding gain or loss di bagian kredit dengan nilai nominal 33.800, yang dimana nilai nominal pada jurnal tersebut diperoleh dari hasil pengurangan carrying value pada tanggal 1 Januari 2019 dengan carrying value pada tanggal 31 Januari 2019. Untuk mencatat susu yang dipanen untuk bulan Januari, Bancroft membuat jurnal dengan inventory di bagian debit dan unrealized holding gain or loss di bagian kredit dengan nilai nominal sebesar 36.000. Dengan asumsi susu dipanen pada bulan Januari dijual kepada pembuat keju lokal sebesar 38.500 euro, Bancroft mencatat penjualan sebagai berikut. Kas di bagian debit sebesar 38.500, cost of goods sold di bagian debit sebesar 36.000, dan inventory di kredit sebesar 36.000, serta sales revenue di bagian kredit sebesar 38.500. Umumnya, mereka mengukur persediaan pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau NRV. Dengan perubahan NRV diakui di laporan laba rugi pada periode perubahan, maka membeli atau menjual komoditi seperti panen jagung, gandum, logam mulia, dan minyak pemanas. Kemudian untuk tujuan utamanya adalah untuk menjual komoditas dalam waktu dekat dan menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga. Relative Standalone Sales Value suatu masalah khusus timbul jika suatu kelompok yang terdiri dari unit-unit yang berbeda dibeli dengan suatu harga sekaligus, disebut dengan pembelian sekeranjang. Di sini ada ilustrasi mengasumsikan bahwa pengembang Woodland membeli tanah seharga 1 juta yang dibagi menjadi 400 lot dengan berbagai ukuran yang dibagi menjadi 3, yaitu A, B, dan C. Ketika Woodland menjual banyak dengan pembelian sebesar 1 juta, maka lot yang terjual dan lot yang tersisa di tangan. Mengapa Woodland tidak membagi biaya 1 juta menjadi 400 untuk mendapatkan biaya 2.500 untuk setiap lot? Berikut adalah ilustrasinya. Contoh lots A, number of lots-nya 100, sales price per lotnya 10.000, total sale price-nya 1 juta, relative sale price-nya 100 dibagi 250, total cost-nya 1 juta, cost allocated-nya 400.000, cost per lot-nya 4.000. Dan juga di sini menggunakan jumlah yang diberi di kolom biaya per lot Woodland dengan biaya yang terjual dan laba kotor. Lots yang A, number of lots-nya 77, cost per lot-nya 4.000, cost of lots sold-nya 308.000, sales-nya 770.000, gross profit-nya 462.000. Purchase commitment a special problem. Umumnya, pemjual mempertahankan nama pada barang dagangannya. Pembeli tidak mengakui aset atau kewajiban. Jika material, pembeli harus mengungkapkan rincian kontrak dalam catatan. Misalnya, jika harga kontrak lebih besar dari harga pasar dan pembeli menduga bahwa kerugian akan terjadi ketika pembelian, pembeli harus mengakui kewajiban dan kerugian yang sesuai dalam periode di mana penurunan seperti harga pasar berlangsung. Yang selanjutnya terdapat ilustrasi di mana perusahaan paper menandatangani kontrak penerbangan yang harus dipenuhi tahun 2020 seharga 10 juta dan nilai pasar hak penerbangan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 7 juta. Dilihat dari ilustrasi tersebut, kita dapat menghitung untuk mengetahui purchase commitment loss-nya, yaitu dengan cara purchase commitment loss sama dengan contracted loss dikurangi market value, yang mana di ilustrasi tersebut sudah diketahui bahwa contracted price-nya yaitu 10 juta dan market value-nya 7 juta. Maka nanti muncul unrealized holding gain or loss income-nya sebesar 3 juta dan purchase commitment liability-nya 3 juta. Selanjutnya yaitu ilustrasi ketika perusahaan Regis penerbangan kayu dengan biaya 10 juta akan membuat jurnal
dapat dilihat sebagai berikut, yaitu purchase inventory sebesar 7 juta, purchase komitmen liability-nya 3 juta, dan cash-nya 10 juta. Yang selanjutnya dapat diasumsikan pemerintah mengizinkan perusahaan regis paper mengurangi harga kontrak, dan oleh karena itu komitmennya dengan 1 juta dapat muncul, yaitu seperti ini. Purchase commitment liability-nya yaitu sebesar 1 juta dan unrealized holding gain or loss income-nya sebesar 1 juta. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jika teman-teman kurang paham, bisa lanjut di forum diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.